Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Sehat semua? Sehat, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran ini, maka silakan ketua kelas. Bilang, mana bilang? Ya, disiapkan ya. Perhatian di tempat duduk siap-siap. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Tolong berdiri semua, kita lihat dulu kebersihannya. Nah, itu rapi. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, rapian. Sudah rapi semua? Sudah, silakan duduk. Baik. Kembali berdiri biar semangat ya. Kembali berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bareng saja, tidak usah pakai cincin ya. Bisa ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, baik, silakan duduk. Oke. Siapa yang tidak masuk? Sipa, kenapa Sipa? Isin. Ada isinnya ya? Kalau lainnya masuk ya? Sipa, yang sakit ya? Apakah kalian sudah pernah melihat kelinci? Baik. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Ya. Pelajaran kemarin itu tentang apa? Budidaya ternak kesayangan. Budidaya ternak kesayangan. Ada kesulitan? Tidak. Saya yakin kalau kalian itu pintar-pintar saya, maka tidak ada kesulitan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Budidaya ternak kelinci ya. Sudah belajar di rumah atau tentunya? Ada yang belum? Silakan. Ya, kenapa kemarin belum? Ya, jangan sering-sering main, ingat pelajaran. Ini kita akan melihat tujuan kita belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang budidaya ternak kelinci ini di kompetensi dasarnya. Silakan dibaca.
Di sini misalkan kompetensi dasarnya itu adalah memahami komoditas ternak kesayangan, di mana kita akan belajar tentang ternak kelinci. Baik, itu tadi adalah kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Baik, untuk tujuannya tolong dibaca. Tujuan budidaya ternak kelinci. Oke, silakan dibaca. Melalui penggalian informasi menggunakan rumput, peserta didik dapat menjelaskan konsep pengembangan ternak kelinci dengan tepat. Selanjutnya, Melalui pengamatan media, PPT, dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen analisa usaha ternak kelinci dengan tepat. selanjutnya, Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis usaha ternak kelinci dengan tepat. Melalui praktik, peserta didik mampu merumuskan komponen kelayakan usaha budidaya ternak kelinci dengan tepat. baik. Tadi adalah tujuan kita belajar di beternak kelinci. Maka saya punya suatu gambar. Silakan nanti dilihat. Gambar apa? Kelinci. Yang ada di kandang. Kelinci jantan ini atau kelinci satu kandang. Kelinci jantan. Sama saja ya. Ya, kelinci di dalam kandang. Dan apa yang kalian pikirkan dengan gambar kelinci yang banyak sekali di dalam kandang ini? Budidaya ternak kelinci. Budidaya ternak kelinci yang lain? Sama. Apa? Oke. Ini untuk tujuan apa misalnya? Tujuannya untuk apa? Intinya untuk tujuan daging. Ya, ini adalah beternak kelinci. Ya, beternak kelinci. Ini kalau sudah seperti ini berarti sudah lebih modern. Tuh. Nah, kenapa gambar ini yang kita tayangkan dengan pelajaran kita? Karena kita akan belajar tentang budidaya ternak kelinci. Maka kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara beternak kelinci, kemudian apakah ini layak diusahakan di sini atau diternakan di daerah kita, apakah ada keuntungan dan kerugiannya, apakah ada kelemahannya, keuntungannya atau lainnya, ya. Itu. Ini adalah gambar ternak kelinci yang kita budidayakan. Ya, silakan kalian mengamati video yang saya tampilkan ini. Ya sebetulnya sih harusnya ya masa muda itu dijadikan masa-masa emas gitu kan, istilahnya mau bergelut di bidang apapun tuh tenaga kita masih cukup gitu kan. Ya sebenarnya intinya ada kemauan aja. Kadang-kadang kan sekarang terhalangnya sama gengsi, sama pergaulan dan lain-lain gitu. Kalau misalkan udah gengsinya lebih tinggi daripada kemauan
nanti yang bisa mungkin kita jangan berpikir mengambil bagaimana caranya mendapat pekerjaan bisa kita dapat dari tapi harusnya berpikir video bagaimana ini, kita ya. bisa menciptakan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Rivo Rabitpa yang beralamat di Kampung Ciuda, RT 02 RW 05 Desa Candali, Kecamatan Rancabungur. Awalnya sih cuma hobi ya Kak, karena mengisi waktu luang aja. Kebetulan dulu itu penasaran karena setiap beli mati. Ternyata ada salah di proses pemberian makan dan pemeliharaan dan lain-lain. Akhirnya karena belajar ke peternak, belajar dari Facebook, Google dan lain-lain, alhamdulillah lah jadi bisa mengembangkan walaupun udah banyak, tapi udah nggak mati lagi lah. Awal mulai sih 2018 awal ya. 2018 awal ya, dari hobi awalnya beranak alhamdulillah berhasil terjual, akhirnya orang tua juga mendukung ya. Sekarang udah dijadiin sebagai, alhamdulillah bisa sebagai penghasilan tambahan. Sehari-hari saya kuliah kandang aja kan, kupu-kupu lah, kuliah pulang bersihin kelinci ya. Awalnya beli dua dulu, waktu itu beli jenis English Angora ya dari Bandung. kalau ada yang mungkin boleh langsung dicatat. Karena kelincinya lucu, bulunya lebat, ternyata proses pengurusannya susah, yang harus memakan waktu, harus rajin isirin, grooming, harus rajin di blower. Akhirnya nggak terurus karena kelincinya berantakan. Dari situ mencoba jenis lain, pindah ke mini rek. Dari mini rek, alhamdulillah dari 2 ekor beranak, jual, beli induk lagi, beranak, jual anak, beli induk lagi. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa jenis di sini, ada New Zealand, ada Highpool, ada rek, ada English Angora. Ada sih paling kalau Bersih ya. hal yang paling sulit ya penyakit lah, yang paling sering Saya itu pasti di kayak mencret, kembung. Kalau mencret sih mungkin masih bisa sedikit diobati lah, tapi kalau Pengen nggak? itu rata-rata susah. Ini enggak Tingkat kehidupannya mungkin 70-30 lah, 70-30%-nya sembuh. Bahkan sih yang nomor 1 kan kalau menurut saya, kalau misalkan di kelinci itu bahkan kalau pakannya terjaga, terus kebersihan kandang pun terjaga, insya Allah kelinci pun nyaman berkembang biak. Kalau pakan makanan utama kalau di sini pelet ya, karena pelet itu paling aman itu karena komposisinya dari protein, gizi dan lain-lainnya itu udah cukup gitu untuk kelinci. Kalau kayak dikasih wortel, kangkung, biasanya tuh dia kan kadar airnya tinggi, jadi bisa menyebabkan si kelinci itu mencret atau kembung gitu. Biasanya dari kadar air tinggi. Tapi kalau untuk rumput di sini juga pakai untuk selingan gitu, karena untuk mencukupi kebutuhan saatnya gitu. Jadi tapi rumputnya harus dikeringkan terlebih dahulu, minimal kadar airnya turunlah dari awalnya gitu. Misalkan ngambil rumputnya pagi, bisa dikasih makannya sore atau paginya lagi sampai kering pun bisa. Kalau misalkan mau beli rumputnya pun ada rumput hai namanya, banyak berbagai merek rumput hai yang ada di pasaran gitu. Kalau saat pan, nah ini untuk apa? Kalau misalkan untuk daging, kawinnya tanggal 1, berarti taruhlah dia lahir lagi tanggal 1 gitu, berarti sebelum tanggal 1, 5 harinya atau 3 harinya kita kasih box gitu, box peti gitu buat tempat dia lahiran. Jangan lupa bisa dikasih kayak apa ya, rumput hai atau misalkan alas-alas dia kayak serbuk kayu dan lain-lain gitu. Kalau
misalkan ngurusnya juga, kalau misalkan sampai lepas sapi itu biasanya minimal itu umur 45 hari, maksimalnya 2 bulan. Jadi proses penyapihan tuh biasanya rata-rata di umur 45 hari sampai 2 bulan. Siap jual kalau di kandang saya umur 2 bulan. 2 bulan ke atas udah siap jual. Soalnya kalau misalkan di bawah 2 bulan kadang-kadang ketahanan tubuhnya pun masih masih rendah lah gitu. Masih nyusul lah gitu dia ke induknya. Sebenarnya kelinci itu musiman ya, Kang. Musiman itu dalam artian misalkan ada yang nyari ini lagi ramainya ini. Gitu Kang. Misalkan ya sebenarnya intinya ada kemauan aja, gimana kadang-kadang kan sekarang terhalangnya sama gengsi, sama pergaulan dan lain-lain gitu. Ya, Misalkan udah gengsinya lebih tinggi daripada kemauannya, itu yang sulit ya. Ya sebisa mungkin kita jangan berpikir bagaimana caranya mendapat pekerjaan yang bagus, tapi harusnya berpikir bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja gitu, dengan cara ya maksudnya kita kan punya kemampuan, punya skill, ya keluarkanlah apa yang bisa kita perbuat gitu selagi mencari rezeki yang halal gitu. Kalau bisa sih terus gali potensi dari diri kita, apa sih yang bisa kita perbuat gitu. Kalau misalkan sekarang sebenarnya kan kalau misalkan kitanya mau gitu gak gengsi, apapun sekarang bisa dijadiin bisnis lah istilahnya. Sekarang banyak dari anak-anak muda juga ya, kayak jualan kopi merek kopi macam-macam kan sekarang. Dari anak-anak muda sekarang ada yang main di peternakan, ada yang di ikan, di apa. Sebenarnya intinya kalau ada kemauan, kalau misalkan nggak ada gengsi, semoga rezeki mah yang penting impiannya aja gitu. Hasil itu nggak usaha itu nggak akan mengkhianati hasil kan gitu. Untuk ujung ya, karena kalau untuk ya sharing lah istilahnya, kalau masih ilmu, karena ilmu saya juga masih rendah gitu. Kalau misalkan mau sharing nanya-nanya tentang kelinci, bisa datang langsung ke kandang saya di sini di Kampung Yuda, Kecamatan Ranca Bungur ini. Kalau nggak tahu mungkin lebih terkenalnya Kemang ya, kalau di sini lah Kemang Parung gitu. Bisa datang ke sini silaturahmi, nggak harus beli gitu, nanti ada gratis kopi. Media sosial kalau untuk Facebook saya namanya Fajar Rimbul Rabit, kalau untuk Instagram Rimbul Rabit, kalau untuk apa lagi ya, Shopee, Tokopedia sama juga Rimbul Rabit. Untuk pemberian pakan yang bagus itu sebenarnya kalau menurut XOP itu jadi 5% dari bobot badan dia Kang. Misalkan bobotnya 2 kilo atau 3 kilo, ya 5% dari 2 kilo atau 3 kilo itu berapa gitu. Atau mungkin bisa kalau untuk jenis daging ini di 100 gram atau 150 gram per hari, sambil kalau bisa sih diselingi kayak pakai rumput, misalkan rumput liar yang aman lah untuk kelinci gitu. Bisa. Kalau untuk hias itu ya sama sih, patokannya 5% dari berat badan kelinci tersebut biasanya. Untuk para pecinta hewan, para pecinta di bidang peternakan, pertanian dan lain-lain, jangan lupa subscribe. Baik, itu tadi video dari salah seorang profil muda yang sudah menunjukkannya untuk membudidayakan ternak. Jadi kalau kalian jangan malu ya membudidayakan ternak kelinci ataupun mungkin kambing ataupun kucing, daripada kita memiliki kegiatan yang kurang
bermanfaat, ya, lebih baik kita berkarya. Baik, untuk selanjutnya silakan membuat kelompok. Oke, ini caranya ini ya. 1, 2, 3, 4. Silakan angkat 1. 1, 2, 1. 3. Ya. Silakan membuat kelompok berdasarkan angkanya tadi. Ya. Silakan kelompoknya ya, dipakai. Yang ini bagian sini. Yang belum dapat kelompok, kelompok berapa? Sudah. Silakan membuka kelompoknya. Saya akan membagikan dalam KTP. Nah, nomor KTP. Ini yang KTP-nya saya bagi per kelompok. Nanti perintah untuk ini ada semua. Nah, ini sudah bisa menyalakan belum? Ini nanti ya.
Sudah bisa? Oke, belum bisa berarti Pak. Pak. Kalian punya belajar ini? Aku belajar ini. Lupa. Aku belajar ini lupa. Ingat-ingat. Silakan di situ.
kita semua ya, dan bisa mengakses semua. Kita kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nanti kita akan presentasi. Baik, ini nanti hukum akan kalian dalam berdiskusi, kemudian presentasi, keberanian itu nanti akan masuk nilai. Masuk nilai. Jadi
kita harus berani lah kan, sudah besar semua, malu-malu, jangan malu-malu kalau kita sedang berdiskusi kemudian presentasi ke depan ya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan ataupun mungkin membantu menjawab kelompok lain, itu juga ada nilainya tersendiri ya. Mungkin ada kesulitan ini udah masih lancar ya, bagus. Ada pertanyaan atau ada kesulitan silakan sampaikan. Silakan yang mau bertanya. Tanya apa? Tanya apa?
dan nanti semua maju ya. Sudah selesai? Selesai ya? Sampai selesai. Baik, saya kira sudah cukup. Saya lihat sudah selesai semua. Silakan yang sudah siap presentasi. Sudah siap dari kelompok mana dulu? Nomor satu mana nomor satu? Sudah ya, ya. Ya silakan maju ke depan. Silakan dimulai nomor satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea dan di samping saya ada Liza, Ira, dan Ria. Hasil diskusi akan dibacakan oleh Liza. Pemilihan bibit
sistem pembiakan untuk mendapat keturunan yang lebih baik dan mempertahankan sifat yang spesifik, maka pembiakan dibedakan dalam 3 kategori, yaitu inbreeding, crossbreeding, correlated breeding. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Sebutkan nama dan kelompoknya. Pertama, nama saya Aina Manita, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah keunggulan ternak kelinci dibandingkan ternak yang lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelinci yang punya keunggulan dalam cepatnya berkembang mutu dan tingginya tinggi, memelihara mudah dan rendahnya biaya produksi, menjadi ternak ini sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi didukung dengan permintaan pasar dan harga daging maupun bulu yang cukup tinggi. Ya, mungkin sudah pas dengan sudah ya. Jadi dari jawabannya adalah memiliki potensial yang tinggi dan cepat berkembang biak. Jadi akan lebih banyak keuntungannya daripada atau kelebihannya daripada ternak yang lain. Mungkin dari kelompok lain. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Silakan. Baik, kita berikan tepuk tangan bagi kelompok satu. Silakan mundur ke kelompok yang lain. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Setia Silva Anuri. Di sebelah saya ada Raisya Nur Anjani. Di sebelahnya ada Tiara Adelia. Di sebelahnya lagi ada Setia Silva. Materi akan dibacakan oleh Raisya. Pedoman teknik budidaya kelinci perkandangan, kemudian bibit dan cara menghidup, perawatan bibit dan cara hidup, sistem pembiakan untuk mendapat keturunan yang lebih baik dan mempertahankan sifat dan spesifik. Reproduksi dan perkawinan kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 bulan. Betina dan jantan. Proses kelahiran. Setelah perkawinan, kelinci akan mengalami kepuntingan selama 30 sampai 32 hari. Pemeliharaan. Tempat pemeliharaan diusahakan selalu kering agar tidak jadi sarang penyakit. Tempat yang lembab dan basah menyebabkan kelinci mudah pilek dan terserang penyakit kulit. Kelinci yang terserang penyakit umumnya punya gejala lesu, nafsu makan turun, suhu badan naik, dan mata sambut. Panen. Hasil utama saat panen adalah daging dan bulu. Hasilnya tambahannya yaitu kotoran untuk pupuk. Pasca panen. Saat pasca panen dilakukan beberapa langkah seperti 1. Stuffing. Kelinci dikuasakan 6-10 jam sebelum potong untuk mengosongkan usus. Pemberian minum cetak. 2. Pemotongan beberapa dengan 3 cara, yaitu A. Pemukulan benda puluhan. Kelinci dipukul dengan benda tumpul pada kepalanya saat potong di
berarti B. Pematahan tulang leher dibatasi dengan tadikan pada tulang leher atau cara ini kurang baik. C. Pemotongan biasa sama seperti memotong ternak lain. Kendala pengembangan. Kendala secara teknis banyak ditemui tentang faktor kematian yang mencapai lebih dari 20% pada tingkat umur potong. Pemasaran. Daerah pemasaran kelinci mempunyai tingkatan mulai dari produsen, pedagang atau penyalur, konsumen. Pemasaran produk daging. Pasar daging kelinci belum banyak dan populer bila dibandingkan dengan daging ternak lain, sapi, kambing, dan ayam. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Clarissa Maharani dari kelompok 3 akan bertanya bagaimana cara menghitung manfaat dan biaya ternak kelinci sebagai parameter kelayakan usaha. Ya, untuk itu kan bisa silakan tulis. Kata ada di Sudah, silakan dibaca. Cara menghitung manfaat dan biaya ternak kelinci sebagai parameter kelayakan usaha. Keuntungan sama dengan biaya produksi dikurangi pendapatan. Parameter kelayakan usaha B/C ratio. Sudah tahu apa arti BC rasio? Tahun ada hubungannya baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, baik, mulai bosan ya. Mulai apa? Ya. Tadi sudah sarapan? Kenapa sudah lapar? Ada yang makan, ada yang sarapan di yang makan nasi belum lapar ya? Ini menjadi perbedaan. Nah, saya ada pertanyaan. Ya, kalau diperhatikan, saya ada pertanyaan. Orang kalau makan mie atau sarapannya mie dengan yang sarapannya nasi itu memiliki perbedaan dalam hal menyanyi lagu nasional.
Apa perbedaannya? Sudah tahu? Kalau tidak tahu silakan pilih dulu, nanti saya kasih tahu. Ini. Silakan bro. Orang kalau makannya nasi itu kalau menyanyi berapi-api. Nah, contohnya begini. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Itu kalau makannya nasi. Lah kalau makannya mie gimana? Tidak tahu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Ini seleraku. Makanya kalau sarapan tetap pakai nasi. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pedoman teknis budaya kelinci. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Habib dan Bisma Gabinda, dan sebagainya Bismillah dan Farisa. Materi pertama akan dibacakan oleh Pindah. Pedoman teks budidaya kelinci. Perkandangan. Menurut kegunaan, kandang kelinci dibedakan menjadi kandang induk, pemilihan bibit, dan cara induk. Bila peternakan bertujuan untuk daging, dipilih jenis kelinci yang berbobot badan dan tinggi dengan perdagingan yang baik. Sedangkan tujuan bulu jelas memiliki bibit-bibit yang potensi genetik pertumbuhan bulu yang baik. Perawatan bibit dan cara induk. Perawatan bibit menentukan kualitas induk yang baik pula. Oleh karena itu, perawatan pertama yang perlu perhatian adalah pemberian pakan yang cukup. Silakan dipegang di bawah ya biar tidak. Jenis pakan yang diberikan meliputi hijauan meliputi rumput lapangan, rumput gajah, sayuran meliputi kol, sawi, kangkung, daun kacang, daun buri, dan daun kacang panjang. Biji-bijian atau pakan penguat meliputi jagung, kacang hijau, padi, kacang tanah, sorghum, dan Coba ini bunyinya apa? peliharaan. Jenis pakan yang diberikan meliputi hijauan dan meliputi rumput lapangan, rumput gajah, sayuran meliputi kol, sawi, kangkung, daun kacang, daun duri, dan daun kacang panjang. Biji-bijian atau pakan penguat meliputi jagung, kacang hijau, padi, kacang tanah, sorghum, dan
dan Injil 9. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang terdapat dalam peternakan kelinci. 1. Kudis. Penyebab Dermatococces cabeae. Gejala ditandai dengan koreng di tubuh. Pengendalian dengan antibiotik salep. 2. Eksim. Penyebab kotoran yang menempel di kulit. Pengendalian menggunakan salep atau bedak saji. Penyakit telinga. Penyebab kutu. Pengendalian meneteskan minyak nabati. 5. Pilek. Penyebab virus. Gejala hidung berair terus. Pengendalian penyemprotan antiseptik pada hidung. 6. Hama. Kelinci umumnya merupakan predator dari kelinci seperti anjing dan kucing. Panen. Hasil utama saat panen adalah daging dan bulu. Hasil tambahannya yaitu kotoran untuk bubur. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya, baiklah ya. Jadi nama kamu berapa? Nomor 1 ada yang mau bertanya. Ada kekuatan dan kelemahan dalam usaha ternak kelinci. Ada kekuatan, yaitu ternak kelinci mudah dipelihara dan mudah diperoleh. Kelemahan, petani bila tidak dibekali keterampilan peternak kelinci dapat menyebabkan kegagalan peternak kelinci. Sudah cukup? Sudah. Mungkin ada dari kelompok yang lain? Ya, kalau sudah silahkan belakang untuk ganti dengan kelompok yang lain. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belum presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, saya sendiri Anya Rizky Aminita, di sebelah saya Azizah dan Tika Adisa Putra. Percakapan kami akan dibacakan oleh Azizah. Pedoman teknis budidaya kelinci. Yang perlu diperhatikan dalam usaha ternak kelinci adalah persiapan lokasi yang sesuai, pembuatan kandang, penyediaan bibit dan penyediaan pemilihan bibit dan calon induk. Bila peternakan bertujuan untuk daging, dipilih jenis kelinci yang berbobot badan dan tinggi dengan perdagingan yang baik. Sedangkan untuk tujuan bulu jelas memilih bibit-bibit yang punya potensi genetik perkembangan yang baik. Sistem pembiakan dibedakan dalam 3 kategori, yaitu 1. Inbreeding atau silang dalam, 2. Crossbreeding atau silang luar, 3. Pure breeding atau silang antara bibit baik. Pemeliharaan jenis pakan yang diberikan meliputi hijauan, meliputi rumput lapangan, rumput gajah, sayuran, meliputi kol, sawi, kangkung, daun kacang, daun duri, dan daun kacang panjang. Pasca panen.
Saat pasca panen dilakukan beberapa langkah seperti 1. Stopping atau puasa, 2. Pemotongan, 3. Pengulitan, 4. Pengeluaran jeroan, 5. Pemotongan karkas. Kendala pengembangan kelinci antara lain: 1. Daging kelinci belum masyarakat, 2. Harga dagingnya belum terjangkau oleh daya beli masyarakat, 3. Kurang gencarnya promosi tentang perlunya masyarakat mengkonsumsi daging kelinci. Kesimpulan, budidaya ternak kelinci mempunyai potensi sebagai penghasil daging, kulit bulu, ternak hidup dan kotoran yang sangat bernilai bagi kepentingan manusia. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Siti Sultan dari kelompok 2 yang ditanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara memotong kelinci yang benar? Cara memotong kelinci yang benar adalah A. Pengumpulan pendahuluan. Kelinci dipukul dengan benda tumpul pada kepala dan saat korban disembelih. B. Pematangan tulang leher dipatahkan dengan taringan pada tulang leher. Cara ini kurang baik. C. Pemotongan bisa sama seperti pemotongan ternak lain. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana sebagai membiayai hama pada ternak kelinci? Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, kebersihan pakan, dan sesuai dengan memenuhi gizi dan penyingkiran segera mungkin ternak yang sakit. Dan ada lagi? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangannya. Baik, setelah berdiskusi berarti sudah paham semua ya? Nah, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di ketika kita diskusi. Dan baik, untuk diskusinya sudah bagus ya. Sudah ada interaksi, sudah ada tanya jawab, dan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, tadi kita sudah belajar banyak tentang gizi, baik melalui materi video maupun ada yang menggunakan literasi, ada yang mencari di Chromebook atau di internet. Pakai internetnya tidak susah ya? Ya, tidak susah, hanya saja mungkin jaringannya agak sedikit terkendala. Nah, kita hidup di desa, kemudian jaringan kurang stabil, apalagi ini mendung. Baik, mungkin ada pertanyaan dari materi kita? Ya, baik, kalau tidak ada saya sedikit ingin tahu, ingin melihat sedalam apakah kalian tadi sudah mempelajari tentang ternak kelinci. Nanti yang mau
yang bisa langsung menjawab ya. Tadi saya melihat ada yang namanya BC rasio. Ya. Bagaimana ya cara menghitung manfaat dan biaya ternak kelinci sebagai parameter kelayakan usaha? Coba silakan berdiri. Ya, silakan dijawab. Apabila peternak besar akan menjual sebanyak 20 kelinci, induk dan dua betina selama setahun parameter kelayakan usaha BC rasio 1:2,5. Ya. Tadi berapa ternak kelincinya? Berapa? 20 kelinci. 20 kelinci. 20 kelinci indukan dengan 5 peserta. Jadi hasil BC rasionya berapa? 2,36. 2,36. Itu artinya kalau 2,36 itu masih ada keuntungan. Kalau BC rasionya itu angkanya 0, itu artinya ada keuntungan tidak? Tidak. Ada kerugian? Tidak. Jadi kalau 0 itu berarti impas. Kalau minus itu berarti ada kerugian. Baik, selanjutnya kita berikan aplaus buat yang bisa menjawab. Siapa namanya tadi? Sebelumnya kemudian saya mau bertanya lagi sekali lagi. Ada yang namanya analisis SWOT yang kita gunakan untuk menganalisis materi kita hari ini. Ya, apa saja? Ya, silakan berdiri ya bisa. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, kebenaran. Coba diulangi. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya, analisisnya itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan itu diambil dari kata strength, ya, strength atau strong, kuat. Kemudian W-nya apa? Weakness. Weakness artinya apa? Kelemahan. Kalau baterai, batu baterai itu weak, itu artinya lemah, baterai lemah. Ya. Kemudian peluang atau opportunity. Dan selanjutnya adalah ancaman atau threatness. Coba peluangnya apa? Peluang dari ternak kelinci. Kekuatannya. Kekuatan, silakan dijawab. Siapa dulu yang mau menjawab?
Bahkan tenaga kerja tersedia dan semua tani bisa jadi peternak asal paham ternak kelinci dengan cara pelatihan, karena sangat sederhana dan bisa dibuat petani sendiri. Ya, peternak kelinci itu mudah. Gitu. Baik, saya kira sudah cukup. Ya, sudah cukup materi kita hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat suatu refleksi dari pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita capai? Ternyata saya lihat sudah baik, ya, sudah baik semua. Semuanya sudah paham, semuanya sudah mengerti. Kemudian apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ternak kelinci mempunyai potensi sebagai penghasil daging, kulit bulu, ternak hidup dan kotoran yang sangat bernilai bagi kemandirian manusia. Pengembangan ternak kelinci diharapkan berorientasi komersil dengan spesifikasi aktivitas usaha, pembibitan, budidaya, dan pengolahan hasil. Ya, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Zaskia. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes, ya. Nah, tesnya yang sudah ada di LKPD itu silakan dikerjakan di rumah. Kerjakan di rumah soal-soalnya. Kemudian sebagai tugas di rumah, silakan membuat laporan tentang analisis kelayakan usaha ternak kelinci yang tadi sudah kita diskusikan secara individu. Paham ya? Nanti dibikin laporan, minggu depan kita kumpulkan. Nah, semuanya itu nanti ada nilainya. Ya, nanti ada nilai di laporan itu nanti akan masuk ke nilai keterampilan. Kemudian yang tes ada di LKPD, di bagian belakang LKPD sudah saya selipkan pertanyaan-pertanyaan tes yang nanti akan kita gunakan untuk penilaian peserta. Itu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pengolahan daging ternak kelinci. Suka ya? Sangat suka. Karena apa? Nanti kita bisa langsung untuk makan. Ya. Siapa yang tidak suka makan? Siapa yang tidak suka makan? Semuanya suka. Nah, nanti kita persiapkan di rumah. Kita akan praktek mengolah daging kelinci. Terserah nanti mau dibuat seperti apa. Ya, ada yang mungkin sate kelinci seperti yang ada di Tawangmangu. Kemudian ada yang bikin stik kelinci, ya, atau kelinci crispy dan lain sebagainya. Ya.
Baik, karena ini sudah waktunya jam selesai untuk pergantian jam. Nanti pelajarannya apa? Siapa saya? Matematika, ya. Matematika bersama Bapak Andri yang di sana ya. Ini adalah masih dalam musim hujan. Silakan menjaga kesehatan, terutama ini sedang ada wabah penyakit demam berdarah seperti beberapa kasus itu di dekat kecamatan sebelah itu ada yang meninggal karena demam berdarah. Karena demam berdarah saat ini tidak seperti waktu dulu ada tanda-tandanya. Sekarang ini anaknya masih sehat, tetapi nanti sore sudah langsung lemas. Kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, akibatnya akan fatal. Ya. Korbannya kemarin tangga kecamatan. Ya. Kemudian di rumah tetap belajar, jangan banyak main, ya, mainnya dikurangi, belajarnya diperbanyak. Juga jangan lupa yang muslim silahkan ikut pengajian, sholatnya ya tepat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong, ya. Baik, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini. Silakan berdoa, dipimpin Bapak. Bilang. Kemudian di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat siang. Ya, sambil menunggu pergantian pelajaran selanjutnya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.